Hurry up. Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pasangan masih aman? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Leon the Professional tahun 1994. Dan faktanya, sebelum film John Wick yang menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran booming, film Leon the Professional ini sudah jauh lebih dulu punya konsep semacam itu. Bedanya, mungkin film ini plotnya lebih sederhana dibandingkan film John Wick, tapi masih relate dengan keadaan masa sekarang. Dan film ini sempat dibuat film parodinya oleh sang raja komedi Stephen Chow berjudul Out of the Dark tahun 1995. Dan itu bukti bahwa film ini mungkin bukan salah satu film terbaik, tapi salah satu film paling memorable yang pernah dibuat. Maka dari itu langsung saja pasang handsfree, siapkan cemilan, simetriskan posisi kaki kalian, selamat menonton dan check it out. Film ini akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran bernama Leon, dan pada adegan awal ini kita akan diperlihatkan seberapa hebat kemampuan yang dimilikinya. Terlihat seseorang sedang memberikan foto target sasaran Leon, dan orang tersebut adalah seorang pria tambun yang merupakan semacam bandar gembong narkoba. Pria tersebut terlihat masuk ke dalam kamar hotel ditemani para anak buahnya yang gagah dan bersahaja. Di sana bahkan dipasang CCTV di depan pintu kamarnya, dan itu bukti bahwa pria ini orang yang sangat penting. Sampai di kamar sudah ada wanita cantik yang menunggunya, dan sudah jelas dia akan melakukan pengencerotan. Sembari itu, anak buahnya pun mulai menghitung uang dan kokain di ruangan lain. Di lantai bawah terlihat ada seseorang yang datang ke si abah resepsionis. Tidak lama setelah itu, si bos mendapat sebuah panggilan di HT, dan itu berasal dari anak buahnya yang berada di bawah yang sedang ditodongkan pistol di depan kepalanya. Si bos bertanya bagaimana tampang orang tersebut. Anak buahnya pun menjawab, seseorang yang sangat serius, bos. Somebody's coming up. Si bos pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk bersiap dengan kedatangan orang yang serius tersebut. Mereka pun bergerak dan sudah siap di posisi masing-masing. Saat lift terbuka, ternyata mereka menembak salah satu dari mereka yang diikat di lift. Saat lift diperiksa, terlihat atapnya terbuka, dan itu berarti orang serius tersebut sudah berpindah posisi. Kemudian, si ketua anak buah pun mengawasi setiap lantai gedung, dan tiba-tiba, yups, dari sana satu persatu anak buahnya dibantai habis dengan cara yang sangat rapi dan sempurna. Si bos dan sisa anak buah yang tersisa pun terlihat kepanikan di dalam sana. Dan saat anak buahnya memeriksa balkon, tiba-tiba penutup jendela tertutup, dan mereka pun dibantai habis juga. Si bos yang tinggal sendirian langsung mengambil senjata lain dan mencoba mengamankan diri sebisa mungkin. Kemudian dia menelpon 911 untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah Leon. Si bos yang ketakutan langsung menutup teleponnya. Leon kemudian menyuruh si bos untuk menghubungi nomor yang ada di kertas. Di saat bersamaan, si wanita lewat dengan polosnya dan pergi dari sana dengan santai. Saat telepon sudah tersambung, di situ sudah ada klien yang menyewa Leon, dan klien tersebut menyuruh si bos untuk pergi dari kota tersebut dan menjauh dari bisnisnya. Oke, bisa disimpulkan bahwa Leon disewa sebagai peringatan agar si bos takut dan pergi menjauh dari bisnis kliennya tersebut. Terakhir, si klien meminta Leon untuk membuat si bos mengerti. Di sini, saya kira Leon akan menyayat kulitnya si bos, atau paling tidak memberi tanda luka sebagai peringatan. Tapi ternyata, Leon bertanya, "Apakah kamu mengerti?" Si bos pun menganggukkan kepala dengan penuh ketegangan. Do you understand? Leon pun dengan santai mengembalikan teleponnya ke si bos, lalu menghilang. Oke, sampai sini kita bisa tahu seberapa terlatih dan berbahayanya si Leon ini, dan sangat berbeda sekali ya dengan film John Wick, di mana si John Wick membunuh secara terang-terangan dan sangat brutal, walaupun memang musuhnya lebih dari 20 orang dan adegan tembak-tembakannya di tempat terbuka. Tapi di sini Leon menampilkan sosok pembunuh bayaran secara signifikan, di mana zaman dulu tingkat keamanan belum terlalu ketat dan strategi pasukan belum terlalu terorganisir, sehingga membuat sosok pembunuh bayaran seperti Leon bisa membantai para korbannya dengan cukup senyap dan pelan, tapi pasti. Dan kisah akan berfokus pada kehidupan pribadi Leon yang akan menggambarkan bagaimana sosok pembunuh bayaran di balik layar. Setelah pekerjaannya selesai, Leon kemudian naik kereta dan belanja susu putih kesukaannya di Indomaret terdekat. Secara penampilan, Leon merupakan sosok pembunuh bayaran yang sederhana dengan kupluk, kacamata, jas bludru, dan tas besar yang selalu dibawanya. Setelah belanja, Leon kemudian pulang ke apartemennya. Di sana, terlihat ada seorang gadis bernama Matilda. Dia adalah anak dari tetangganya di sana. Saat Leon lewat, Matilda menyapa, "Hai."
Leon berhenti berjalan dan melihat wajah anak tersebut yang lebam karena sering dianiaya oleh ayah dan ibu tirinya. Namun Leon berusaha untuk tidak ikut campur dan memilih untuk tidak menghiraukannya. Tidak lama setelah itu keluarlah seseorang dari kamar apartemen tetangganya. Pria itu terlihat berpakaian rapi dan sedang mendengarkan musik dengan handsfree-nya. Lalu muncul dua orang lagi sedang membicarakan sesuatu yang nampaknya sangat serius. Dan orang ini adalah ayahnya Matilda. Beliau merupakan seorang penadah narkoboy. Orang ini bernama Malky. Dia adalah seorang oknum polisi yang suka berbisnis kotor. Dan pria yang sedang mendengarkan musik ini adalah ketua polisi di daerah tersebut. Dia bernama Stan. Dari percakapan itu, Malky sedang menanyakan kemana hilangnya sebagian narkoba milik Stan yang dikirimkan bulan kemarin. Ayahnya Matilda kekeh mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu soal hal tersebut, karena dirinya hanya sebagai penadah saja. Malky pun mengatakan dan memperingatkan jika ayahnya Matilda tidak mau jujur, dia terpaksa harus berurusan langsung dengan Stan. Dan saat Stan sedang mendengarkan musik, dia sangat tidak suka diganggu. Ayahnya Matilda tetap kekeh bahwa dia tidak tahu menahu soal hal itu. Akhirnya Malky pun mau tidak mau harus memberitahu Stan bahwa ayahnya Matilda tidak mengambil narkoboy itu. Stan hanya menjawab, "Oh." Oke, sampai sini Stan ini diperankan oleh aktor bernama Gary Oldman. Dia juga berperan sebagai Gordon di film Batman Dark Knight. Dan untuk saya pribadi, ini adalah akting terbaik Gary Oldman dari semua film yang pernah dia mainkan. Dan anjir keren sumpah. Jika kalian ingin melihat tokoh psikopat tapi berprofesi sebagai seorang polisi, sosok Stan di film ini bisa mewakili itu semua. Stan kemudian menghampiri ayah Matilda dan seolah sedang mengendusnya untuk mencari tahu apakah dia bohong atau tidak. Ayah Matilda terlihat sangat amat ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Malky yang menyaksikan hal tersebut terlihat sangat panik dan khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Stan. Karena Stan di sini digambarkan dengan sosok yang mudah sekali melakukan kekerasan yang diakibatkan hal sepele sekalipun. Stan kemudian memeluk ayahnya Matilda dan mengatakan, "Bantulah aku, temukan pelakunya besok siang." Stan dan Malky pun pergi dari sana. Ayah Matilda terlihat masih syok dan ketakutan dengan apa yang terjadi barusan. Di sisi lain, ternyata Leon mengintip dari balik pintunya. Sebenarnya dia tipe orang yang sangat peduli dengan sekitarnya, namun dia memilih cuek dan tidak mencampuri urusan siapapun. Ayah Matilda pun menepak kepala Matilda dan menyuruhnya masuk ke kamar. Dan pada adegan selanjutnya kita akan diperlihatkan bagaimana kehidupan Leon yang hanya hidup sebatang kara. Semua pekerjaan rumah dilakukan sendiri, dan yang unik adalah dia ternyata tidur dengan posisi duduk dan siaga. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Kita bisa melihat keluarga Matilda yang cuek dan hanya mengurus diri sendiri. Ada ayah, ibu tiri, dan kakak tirinya yang selalu kasar padanya. Tapi dia masih punya adik kecil yang sangat disayanginya, dan Matilda hanya peduli pada adiknya tersebut. Saat siang hari, Matilda pun disuruh untuk berbelanja makanan di Alfamart. Di saat bersamaan, Stan dan beberapa anak buahnya pun datang lagi sesuai janji kemarin untuk menagih di mana sisa narkoboynya. Stan terlihat membuka kotak kecil yang isinya nampak seperti pil obat. Dan faktanya, isi dari pil tersebut adalah kokain kesukaannya. Dan itu membuat adrenalin Stan semakin terpacu dan membuat dirinya semakin agresif dan brutal. I like these calm little moments before the storm. It's like Dan benar saja, tanpa pikir panjang, Stan langsung mengambil shotgun dan membunuh semua orang dengan membabi buta. Bahkan, anak buahnya sendiri pun dibuat kewalahan dengan tindakan Stan yang brutal. Terakhir, Stan bertanya kepada ayah Matilda di mana narkoboy itu. Si ayah masih saja mengatakan jika dia benar-benar tidak tahu. Stan pun menyuruh anak buahnya menggeledah seluruh ruangan dan ternyata adik Matilda bersembunyi di bawah kolong. Saat pisau ditusukkan ke kasur, si adik langsung lari tapi akhirnya tewas terkena tembakan beruntun oleh salah satu anak buah Stan. Di saat bersamaan, si ayah mengambil senapan dan berhasil membunuh satu anak buah Stan. Dan Stan sendiri pun terkena sedikit tembakan di lengannya. Saat si ayah akan keluar, Stan langsung menembaknya dengan santai. Stan kemudian berdiri dan terlihat sangat kesal karena jas barunya sobek terkena tembakan si ayah. Look what you did. Look!
What? You did? Si ayah yang sudah sekarat tapi masih bisa merangkak pun kembali diberi tembakan berkali-kali oleh Stan hingga pelurunya habis. Malky yang melihatnya kemudian mencoba menenangkan Stan dan mengajaknya keluar untuk merokok dulu. Dan memberitahunya untuk tenang dan biarkan anak buahnya yang mengurusnya. Di saat bersamaan, tetangga Matilda yang merupakan seorang nenek-nenek keluar dan mengatakan, jangan ganggu keluarga itu. Stan pun menembak kotak kaca di depan kamar si nenek dan menyuruhnya masuk ke kamar. Merasa ide buruk jika ditinggal sendirian, Malky pun menyuruh Stan kembali masuk ke dalam. Anjir, bikin ribet, yang kasihan si Malky kayak ngasuh bocah bandel. Saat Matilda pulang, dia melihat sudah ada seorang pria bersenjata berdiri di depan kamarnya. Karena Matilda anak yang cerdas, dia pun melewati kamarnya dan di depan pintu terlihat ayahnya sudah tergeletak di sana. Dan sudah pasti adiknya juga pasti sudah mati. Matilda kemudian memencet bel kamar Leon, seolah dirinya adalah penghuni kamar tersebut. Sambil menangis dan ketakutan, Matilda terus memencet bel berkali-kali. Namun, Leon masih ragu untuk membuka karena lagi-lagi tidak ingin ikut campur urusan orang lain.